PPN, pajak yang paling tidak adil dalam sistem perpajakan Indonesia. Mengapa pajak pertambahan nilai (PPN) tidak adil? PPN adalah pajak yang dikenakan pada semua kalangan tanpa memandang status ekonomi, baik kaya maupun miskin. Hal ini membuatnya menjadi salah satu bentuk pajak yang paling tidak adil. Berbeda dengan pajak penghasilan (PPH), yang hanya dikenakan pada individu atau perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh, PPN membebani semua orang secara merata. Contoh sederhana, seseorang dengan penghasilan rendah tetap harus membayar pajak saat membeli kebutuhan pokok seperti mie instan, karena PPN berlaku untuk semua barang konsumsi tanpa pengecualian. Meskipun ada klaim bahwa kenaikan PPN bersifat selektif, kenyataannya kebijakan ini tetap memberikan dampak negatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, PPH dianggap lebih adil karena hanya dikenakan kepada mereka yang memiliki penghasilan, sehingga yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan tidak terkena beban pajak. Konteks ekonomi dan kebijakan PPN. Kebijakan menaikkan PPN hingga 12% pada tahun 2025 adalah bagian dari langkah fiskal pemerintah yang didasarkan pada situasi ekonomi beberapa tahun terakhir. Namun kebijakan ini tampaknya kurang relevan dengan tantangan ekonomi saat ini, yang telah berubah drastis sejak tahun 2017. Sejak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok hingga dampak pandemi COVID-19, ekonomi global telah memasuki masa sulit. Di era ini, solusi berbasis pertumbuhan, growth, lebih dibutuhkan dibandingkan dengan pendekatan yang memberatkan masyarakat melalui pajak. Sayangnya, kebijakan fiskal yang memprioritaskan penerimaan negara melalui pajak seringkali tidak disertai dengan optimalisasi alokasi anggaran untuk hal-hal produktif. Sebaliknya, anggaran kerap diarahkan ke proyek-proyek yang menguntungkan oligarki atau pihak asing, sehingga tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Haruskah kebijakan PPN ditinjau ulang? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, ada harapan bahwa kebijakan ini akan dikaji ulang. Misalnya, meskipun kenaikan PPN menjadi 12% sudah diamanatkan undang-undang, pemerintah yang mendengarkan suara rakyat dapat mengambil langkah untuk menyesuaikan kebijakan ini agar lebih adil. Penyesuaian semacam ini penting untuk mengurangi beban masyarakat, terutama di masa sulit. Kenapa Indonesia terus menaikkan pajak? Kebijakan menaikkan pajak seringkali mencerminkan keterbatasan kemampuan pengelola keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pendekatan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan arus kas negara, cash flow, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Namun tanpa pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada pertumbuhan, kebijakan ini hanya akan menambah beban masyarakat tanpa memberikan manfaat yang jelas. Kesimpulan, kebijakan PPN yang terus meningkat menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan negara. Di era yang menuntut pertumbuhan dan inovasi, beban pajak yang terlalu tinggi justru menjadi penghambat. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki visi pertumbuhan dan keberpihakan kepada rakyat sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan pajak yang adil dan relevan dengan kondisi zaman.